berapa hari tuh mikir ya, ini formula apa yang bisa gue berikan kepada para fashionista dari Harper's Bazaar Indonesia, apalagi dipandu oleh. Selamat datang kembali di Brunch with Dave. Ini hari Sabtu. Kembali saya Dave Hendrik menemani teman-teman di Brunch with Dave live Instagram Bazaar. Lihat menu brunch saya hari ini. Avocado dengan yogurt. Terus aku sprinkle apa itu namanya? Gula merah. Nah, ya. Very tasty. Good fat. Hari ini menemani teman-teman Bazari yang sedang PSBB di rumah, yang sedang work from home, yang sedang menemani anak-anaknya belajar online ya, atau yang sedang menikmati waktu santai hari Sabtu. Brunch with Dave akan menemani Anda. Hari ini saya sudah janjian ngobrol dengan Erwin Parengkuan. Kita akan membahas mengenai kesuksesan mencari peluang di saat kritis seperti sekarang ini ya. Tuh, hi everyone, semua yang udah nonton, ada yang request live sama Adina Wirasti. Oke, nanti kita tampung ya. Oke, satu-satu masukannya nanti kita catat, oke? Nah, kalau Anda ketinggalan Brunch with Dave di live Instagram Bazaar, nanti setelah beberapa lama akan kita, biasanya less than a week, akan kita upload di YouTube Bazaar Indonesia. Jadi dilihat dan dicek dan dinikmati di YouTube-nya Bazaar ya. Oke. Gimana hari Sabtunya? Ngapain aja semua? Baik-baik, sehat-sehat ya. Itu yang paling utama ya. Makan buah, makan sayur, itu adalah cara paling baik untuk meningkatkan imunitas tubuh. Live sama Raisa. Oke, that should be an interesting idea also, Raisa ya. Semoga jadwalnya dapat tuh ya. Oke, coba aku lihat dulu nih, apakah Erwin udah muncul di sini? Oh, belum. Oke. Mas Erwin Parengkuan katanya lagi ngajar ya. Ada teman aku Sandra. Hai San. Waduh, ini ahli Feng Shui kita nih sedang menyimak live Instagram kita. Sabtu ngapain San di rumah? Nggak terima klien? Sambil ditunggu ya. Erwin mana nih? Win, udah janjian kok 12 lewat 15. Aku tuh paling suka bikin sarapan yang simple-simple gini. Nah, itu di Erwin Parengkuan. Aku soalnya orangnya nggak mau ribet. Nggak suka potong-potong, prepare, langsung hap. Nggak suka lama-lama di dapur. Aku mendingan duduk-duduk. Hai, Hai. wow, Dave Hendrik, how are Hai. you? Good. Ini menu brunch aku nih. Nungguin Erwin Cak- Parengkuan. Cakep, cakep banget. Lagi di mana nih, Win, Sabtu ini? Habis ngajar, Dave. Oh, di kantor. Ya, Oh, nih, topik kita hari ini sama Erwin Parengkuan adalah mencari peluang dan kesuksesan di masa krisis. gila, Win, gila. Sebentar. Ini topik apa gue tuh? nggak pernah bahas di mana-mana loh. Iya kan? Karena aku tuh lihat ya di Instagramnya Erwin ya, teman-teman Bazar. Erwin itu agresif sekali bersama sekolahannya memberikan pelatihan untuk banyak instansi. Dan aku yakin pertanyaan semua orang kepada Erwin dan kepada tim pasti adalah ini dong, Win. How can we make it in this sexy time? Ya, jadi gue tuh merancang ya, ketika ada tawaran untuk ngomongin bagaimana caranya sukses melihat peluang di masa krisis. Gue kemudian berapa hari tuh mikir ya, ini formula apa yang bisa gue berikan kepada para fashionista dari Harper's Bazaar Indonesia, apalagi dipandu oleh host yang sangat fashionista, high profile. Ih, ketawa lo nyebelin banget deh. Ketawa lo ketawa sinetron.
Monyong, gue tuh takut ngomong jorok kalau ngobrol sama lu suka lupa kalau ditonton orang. Gak apa-apa, kita harus jadi otentik seperti diri kita seadanya. Terus gue Abis, mikir-mikir gitu kan. hmm, Terus gue hmm, ngeliat banyak orang-orang yang sukses, membangun usaha, banyak orang-orang yang sukses tiba-tiba kemudian gagal. hmm. Terus gue lihat pengalaman gue, orang-orang yang gue jumpai, dan gue lihat orang-orang yang bertahan di dalam bisnis yang mereka usahakan gitu ya. Ternyata ini berhubungan dengan komponen-komponen yang udah gue siapin untuk gue bagikan kepada lo dan juga teman-teman lo. Asik kalau gitu. Gue udah siap catetan nih, Say. Gue udah mau Cakep. nyatet tuh. Iya Coba apa benar. sih komponennya untuk mencari peluang dan sukses di masa krisis, Pak Erwin? Sok atau dimulai? Oke, Dev. Yang pertama ya, Dev. Lu hilang sekarang. Enggak. Dev. Woi. Oke. Jadi yang sangat basic adalah analisa SWOT. Hmm. Kayaknya kalau dari Analis. wajah lo nggak familiar ya. Iya. Apa itu SWOT? Apaan tuh, Nek? Oke. Ini tuh common banget. Gue udah tahu metode ini waktu gue pertama kali bekerja 31 tahun yang lalu. Analisa Hmm. SWOT itu semua orang familiar ya, yaitu mengenal dan mengetahui what is our strength. Oke. That's S. What is our weaknesses? Hmm. W. What is our opportunity? And what is Hmm. our threat? Ancaman kita. Nah, ketika kita membuat sebuah analisa SWOT, kita tuh akan tahu loh, Dave, kita tuh ada di mana, Hmm. termasuk potensi-potensi kita. Hmm. Ini Hmm. nih, ini is a very basic rule. Oke. Kalau lo pengen jualan, strength lo, kekuatan lo tuh apa? Tapi Hmm. kita juga nggak bisa cuma mengandalkan kekuatan. Kita harus tahu weaknesses kita tuh apa, kekurangan-kekurangan kita. Misalnya teknologi kita nggak ngerti, sosial media kita nggak ngerti, cara membangun jaringan kita nggak ngerti. Terus satu lagi nih, opportunity. Apa Hmm. kesempatan yang saat ini sudah ada membentang di depan kita? Kayak Ya. saat ini semua orang di rumah, kita lihat ya, ada opportunity apa yang dapat kita lakukan untuk membuat usaha kita itu menjadi lebih keren karena memang ada persiapan termasuk ancaman-ancaman apa yang akan muncul threat. Analisa Oke. SWOT ini menjadi sangat basic, Dave, dalam membuat sebuah perencanaan untuk menjalankan usaha kita. Oke. Nah ini nih ya, Pertanyaan. Pertanyaan. menurut gue ini ya, sebentar deh, menurut gue Hmm. ini tuh ya, itu tuh nggak bisa jadi sehari semalam loh. Ini tuh Oke. true research, Hmm. analysis, ini panjang sekali prosesnya. Oke, berarti itu tuh teaser sebetulnya ya, preambul SWOT ini yang harus digali melalui research yang prosesnya nggak pendek gitu. Iya, Aku cuma mau tanya ini, sebentar Dave, itu bukan teaser Dave, ini fundamental. oh This is a basic fundamental, knowledge. oke. Ya, supaya kita nggak Yang mental. oh gitu, Iya sinyal dong. nih mental-mental ya. Pak Erwin, aku mau nanya dong Pak Erwin. Lah, pandemi ini adanya di mana? Di threats atau di mana? Weakness. Di threat. Oke. Kalau weaknesses kan lebih kepada kita pelaku bisnisnya, kita Oke. yang mau initiate bisnis kita. Apa our Hmm. weaknesses? Ini kan berarti Oke. membuka peluang untuk kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Oke. Oke. Dan membaca opportunity itu memerlukan intuisi ya, Hmm. dan memerlukan keberanian. Oke. Ya. Berarti kalau kita sudah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sudah menggali dan menemukan SWOT-nya, baru kemudian kita dapat menentukan what to do. Yes, exactly, exactly. Oke. Oke. Nah, aku ingin berkaca dong kepada pengalaman Pak Erwin dengan teman-teman di sekolah komunikasi Pak Erwin. Kan pasti kalian juga shifting ke dunia digital. Berarti sebelum akhirnya menentukan untuk shifting ke dunia digital yang sangat agresif ini, juga sudah dilakukan nih SWOT-nya nih Pak Erwin nih. Udah, Dev.
Jadi kan kami udah 16 tahun berbisnis, menjalankan Ya. usaha training kepada perusahaan-perusahaan individu. Terus Hmm. dari 2 tahun yang lalu, Dave, tahun 2018, gue udah berisi ke tim gue pengen go digital. Hmm. Jadi Oke. intuisi tuh bilang ke gue bahwa we have to jump to digital learning, harus. Hmm. Tapi Hmm. karena waktu itu juga jadwal banyak, kegiatan gila-gilaan, jadi itu cuma sekedar omongan doang ke internal tim gue. Nah, Oke. ketika tahun lalu, tahun 2019, gue kayaknya dorongan dari dalam tuh makin gede. Jadi di bulan Oktober tahun lalu, gue bilang ke anak-anak IT gue, segera bikin infrastruktur. Gue nggak mau tahu cepetan. Karena dari 2 tahun yang lalu gue udah berisik, gue mau Hmm. sekarang infrastrukturnya disiapin untuk online learning. Mereka bikin Oke. infrastruktur, mereka udah siapin, tiba-tiba bulan Maret, Januari sebenarnya kan udah mulai COVID ya, di Wuhan lah, di mana udah mulai nyebar. Dan gue udah mulai Hmm. membaca, nih tren ini harus akan lebih cepat. Nah, Hmm. ketika bulan Maret kita udah masih jalanin reguler meeting atau offline dengan klien-klien dan di dalam kelas reguler, terus tiba-tiba dia menjadi lebih cepat dan lockdown di mana-mana. Nah, udah Hmm. kita buru-buru masuk dan kita udah siap secara infrastruktur. Oke. Sehingga sekarang 80% training itu semuanya online. Oke. Oh, aku juga ingin nanya ini dong, Win. Eh, apa mungkin public speaking tips yang Erwin bisa kasih? Karena sekarang semua pekerjaan dilakukan online. Zoom meeting lah, kemudian tatap muka seperti kita gini. Pasti kan ada perbedaan tuh ya, Win ya. Ilmu komunikasi untuk yang dilakukan online dengan yang langsung. Bener apa enggak tuh, Pak Benar, Guru? benar. Benar, benar deh, benar banget. Dan komunikasi itu bertumbuh ya, Dev ya. Kalau Hmm. kita lihat, kita mundur ke 20 tahun yang lalu, zaman Orde Baru. Orde Hmm. Baru itu ya, misalnya, mereka tidak mementingkan komunikasi. Oke. Enggak. Yang penting orang punya skill, walaupun lo nyebelin, lo arogan, pengen tonjok, pengen tampol. Kalau lo skill lo jago, komunikasi lo buruk rupa, we don't Hmm. care. Dan ini Oke. adalah keadaan yang terjadi di masa lampau. Ya. Terus tiba-tiba tahu nggak, muncullah seorang hero bernama Barack Obama. Hmm. Apa sih hubungannya antara Barack Obama sama komunikasi? Barack Obama itu sebagai seorang leader, dia kemampuan komunikasinya keren banget. Dan Ya. begitu si Barack Obama ini muncul, apa yang terjadi? Semua leader, semua pemimpin di dunia ini, semua pemimpin di organisasi, melihat ada prototipe figur seperti Obama. Kenapa Obama? Dia luwes. Kemampuan verbal fluensinya bagus sekali. Bahasa tubuhnya menyenangkan. Easy going, relax. Hmm. Terus Hmm. orang kemudian Hmm. melihat, nah ini dia nih gitu. Kalau Oke. dulu misalnya kayak kita nyebutin Winston Churchill sebagai leader yang keren, panglima yang keren, kita ngomong Mahatma Gandhi, kita ngomong misalnya siapa namanya Nelson Mandela, atau bahkan presiden pertama kita yang sangat jago orasinya, komunikasinya, yang dimengerti oleh semua orang dari kalangan cendekiawan, priai, terus ulama, pemuka agama, sampai rakyat jelata. Itu kan proklamator kita tuh jago sekali. Cuma kita Hmm. kan nggak hidup di zaman itu, Dave. Ya. Kita cuma dengar doang. Tapi begitu munculnya si Obama, 15 tahun yang lalu, something like that, orang melihat bahwa, oh this is it. Ini nih yang bener nih komunikasi yang lebih agile, yang lebih Hmm. Oke. lentur. Dan akhirnya ini membantu dan komunikasi kemudian sekarang berubah. Oke. Oke, orang dulu mikirin skill. Kalau lo ahli, Hmm. lo spesialis di bidang lo dibeli perusahaan. Tapi sekarang yang kita tahu, kemampuan komunikasi menjadi parameter utama untuk orang sukses. Sukses dalam Oke. pekerjaan, sukses dalam kehidupan mereka. Kan kita nggak hidup di zaman batu ya, Dave, yang pakai Ya. bahasa sandi. Nggak bisa gitu. Bagaimana cara kemampuan kita menyampaikan sebuah, misalnya misi perusahaan. Hmm. Terus berarti kan Oke. kalau organisasi harus muncul figur-figurnya. Siapa Oke. siapa perwakilan dari organisasi ini? Ya tentu direktur utama, tentu jajaran Hmm. BOD yang harus Oke. dapat mengkomunikasikan brand mereka sesuai dengan corporate culture perusahaan tersebut.
Nah, yang gue Oke. lihat sekarang, banyak sekali leader-leader yang nggak jago berkomunikasi. Hmm. Karena apa? Mereka kedodoran. Karena kalau mau Hmm. dibilang ya, Dev, komunikasi itu satu kata komunikasi terlihat mudah, tapi dalamnya tuh ngejelimet komponennya. Hmm. Ada bahasa tubuh, ada Ya. suara, ada susunan kata-kata, kemudian ada 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 bagaimana we present ourselves, representing our company. Misalnya Hmm. perusahaan internasional, Hmm. sangat modern, tapi orang-orang di dalamnya penampilannya jadul. Hmm. Kan nggak bisa kalau organisasi yang berisi ratusan bahkan ribuan orang, begitu mereka keluar dari kantor mereka, they don't communicate like what they want, they have to be. Hmm. Jadi Oke. orang yang misalnya perusahaan multinational company yang sangat modern approach, kalau kita lihat penampilan mereka harus modern. Lo nggak boleh jadul dong, kecuali lo bank daerah. Kalau lo bank Hmm. daerah, silakan lo gaya klasik. Oke. Tapi kalau lo adalah perusahaan yang misalnya startup, sangat agresif, sangat terbuka, ya itu mesti direfleksikan dari penampilan. Oke. Belum lagi belum lagi ngomongin penguasaan materi yang perlu kita crafted. It's not easy Oke. loh, Dave. Oke. Berarti yang disampaikan Erwin hari ini teman-teman Bazar adalah bahwa untuk menjadi successful sekarang ini nggak cuman perlu skill aja, tapi juga dibutuhkan leader yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ya kan? Ya, ya. Oke, dibandingkan persaingan global, where are we now? Orang leader-leader Indonesia dengan kemampuan komunikasinya di marketplace kita nih. Kalau lo tanya ke gue, siapakah para pejabat kita atau leader-leader yang bicaranya menarik? Seperti Obama, gue belum melihat ada yang menonjol. Oke. Ada yang jago ngomong, tapi delivering methodnya nggak menarik. Hmm. Ada yang menarik, tapi nggak ada bobot. Hmm. Si Barack Obama tuh memberikan standar yang sangat tinggi loh. Dan itu Hmm. gila banget. Dan kami diuntungkan. Oke. Akhirnya orang Kar bilang, gue pengen kayak Obama dong, gue pengen belajar dong gitu. Oke. Berarti kan Eh, perlu kemampuan pengendalian diri yang baik, Dave, dalam membangun hubungan. Nah itu yang oke. kebanyakan organisasi tuh nggak punya arogansi yang berlebihan. Terus semua leader, semua orang itu nggak mampu berkomunikasi karena pengaruh budaya Jawa di Indonesia membuat kita itu menjadi lebih permisif. Hmm. Ya, Kayak ya. sungkan, nggak enak, nggak berani asertif. Ya ketelan kali sama dunia zaman sekarang yang sangat agresif. Oke. Dan just to be sure, just to be clear, gaya berkomunikasi yang asertif Barack Obama yang diidolakan itu sebetulnya bisa dipelajari, ya dong? Sangat bisa, sangat Oke. bisa. Cuma masalahnya kan nggak semua orang mau berubah ya, Dave. Ya, betul. Leader-leader dengan jabatan yang tinggi, presiden direktur, dan segala macam, itu adalah label menurut gua. Lu Oke. cuma label. Lu tuh Hmm. mengemban jabatan, tapi lu jangan telan label lo, karena lo jadi arogan gitu. Lo harus Oke. tone down, harus connect with them, connect to your Oke. stakeholders, membangun hubungan ke semua stakeholder sampai ke lini yang paling bawah. Oke. Berarti sebetulnya kita juga bisa sedikit balik nih obrolan kita hari ini sama Erwin. Uh, karena mungkin lebih banyak anak muda yang sekarang lebih passionate, lebih bergairah, lebih kayaknya haus menimpa diri dan mencari ilmu, berarti kita bisa bilang begini dong untuk anak-anak muda itu. Someday lo akan menjadi seorang leader dan sekarang aja ilmu komunikasi yang baik itu dibutuhkan. Ayo belajar komunikasi dari sekarang supaya ketika tiba masa lo udah jago banget. Iya dong? Setuju. Karena nggak bahkan nggak cuma nggak cuma milenials yang saat ini sudah menduduki jabatan-jabatan strategis di sebuah organisasi. Adiknya aja Z Ya. Generation, mereka adalah the next future leader. Nggak cuma Oke. memimpin organisasi loh, mereka akan memimpin negara ini. Ya. Termasuk anak-anak gue yang usianya masih 11 tahun, paling kecil dan 14 tahun. Mereka adalah generasi alpha.
Kan presiden kita mencanangkan Indonesia emas di tahun 2045. Berarti 25 tahun lagi. Anak gue yang 11 tahun, 25 tahun lagi, dia akan berkecimpung di dunia yang akan dia jalanin. Jadi bahkan generasi alpha sekalipun, yang saat ini masih belasan tahun umurnya, they will be becoming the next future leader. Oke. Win, aku juga pengen tahu dong. Oke, kita sudah we come to this agreement bahwa ilmu komunikasi itu penting selain skill untuk bisa menguasai dunia, gitu ya. Ya. Nah, apakah pembelajaran ilmu komunikasi yang didapatkan di sekolah untuk generasi alpha, anak-anak kita nih, dirasa cukup? Enggak. Karena pendidikan kita di Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang, itu cuma ngajarin orang-orang untuk punya otak kiri, otak logika, otak kiri tapi lebih otak menghafal. Akhirnya apa? Semuanya itu patronize. Ngapalin sejarah. Coba lo belajar matematika, tangen, kos tangen, kepake nggak sekarang? Gue sampai jeren waktu SMA belajar tangen, kos tangen. Gue kagak ngerti apa. Dalam kehidupan gue nggak pakai hitung-hitungan. Ada orang finance yang ngerjain dan juga nggak ada tangen, kos tangen. Kale. Jadi banyak sekali ya. Pendidikan kita tuh yang salah kaprah. Kalau di luar negeri kan dari kecil mereka diajarkan untuk berani bicara. Punya kemampuan untuk mempertahankan argumentasi. Nah, kita ini, di mana para leader kita zaman Orde Baru, semuanya kebanyakan pemimpin orang Jawa, yang unggah-ungguh, yang kemudian takut bicara, akhirnya apa? Semua yang ada di kepala anak-anak zaman sekarang menjadi lebih takut bicara. Kalau kita nggak berani bicara, nggak berani menyampaikan gagasan, kan setiap orang tuh diberikan hak untuk hak jawab ya. Kalau misalnya omongan gue lo nggak setuju, Dave, lo kan mesti mempertanyakan, Win, lo kenapa ngomong kayak gitu? Alasan lo apa? Nah, lo harus berani untuk ngomong. Dan kalau gue punya jawaban, gue harus mempertahankan argumentasi gue. Nah, kita belum sampai di area critical thinking sampai ke situ, karena semuanya menghafal. Ya. Beberapa waktu lalu aku juga ngobrol sama wartawan satu majalah yang membahas mengenai kehidupan transpuan di masa pandemi. Akhirnya buntut obrolan kita adalah kurangnya critical thinking dari generasi kita ya. Kita tuh terbiasa berpikir dikasih tahu bentuknya kotak, ya lo harus terima ini kotak gitu. Kita tidak mempertanyakan kalau kotaknya digeser kira-kira jadi apa ya, stuff like that. Itu kan bagian dari critical thinking sebetulnya ya, Win ya. Contoh ya, Isaac Newton yang menemukan teori gravitasi. Semua orang ngelihat pohon jatuh, pohon apelnya jatuh ke bawah. Orang-orang bilang gini, oh apelnya udah ranum, saatnya dia jatuh ke tanah. Tapi si Isaac Newton bilang gini, kenapa dia mesti jatuh ke bawah? Kenapa dia nggak jatuhnya ke atas? Kenapa dia pas jatuh dia naik ke atas? Dia cari itu dengan critical thinking, ketemulah teori gravitasi. Nah, kita di sekolah nggak diajarin itu, Dev. Aduh, sedih banget. Dan akhirnya nggak ada kreativitas. Betul. Dan kalau jawabannya adalah critical thinking, tahu nggak apa kata kuncinya? Pengetahuan atau kemampuan literasi. Kemampuan literasi. Kemampuan literasi itu adalah kemampuan membaca, menambah pengetahuan dan wawasan yang menciptakan sebuah kemampuan berpikir kritis. Nggak terima. Aku cuma mau bilang, sebetulnya itu nyambung dengan obrolan di awal kita bahwa kalau kita memiliki kemampuan berpikir kritis, kita akan mampu putar otak menghadapi situasi yang challenging seperti pandemi ini dalam hal berbisnis. Ya dong? Iya. Nah, Win,
kembali ke pertanyaan kita yang tadi belum dijawab. Kita mintakan, tadi kan kita udah, we come to an agreement bahwa berkomunikasi di dunia digital itu berbeda dengan komunikasi di dunia tidak digital. Kasih tips dong perbedaan, karena aku yakin itu ditunggu oleh semua orang. Karena aku aja yang nggak punya kerja kantor ya, teman-teman Bazar, kalau dipanggil Zoom meeting sama klien, gue sampai jengkel deh. Karena menurut gue Gimana teknik jengkelnya? ngomong jengkel Gimana jengkelnya? deh. karena, karena ngobrol di digital kan beda lagi tuh ilmunya ya Pak Guru ya. Ya, ya, Nyontek ya, ya, dong, ya. bagi ilmu dong. Ya, ilmunya adalah pertama clarity. Clarity untuk kenapa kita harus meeting dan kita mau membawa personal branding kita tuh seperti apa. Karena kan ini berhubungan dengan your credential. So who are you? Lo adalah seorang Dave Hendrik, lo adalah seorang MC, lo adalah seorang presenter, lo adalah seorang komunikator yang mantan pemain sinetron. Oh, itu udah dilupakan ya? Udah dilupakan, sudah tutup buku. Oke. Iya, iya, iya. Terus jadi branding apa yang lo mau tampilin ke klien lo? Clarity, that's clarity. Terus abis itu apa lagi ya? Bagaimana kita mengatur tone suara kita dan bahasa tubuh kita. Itu kan berarti ketika kita udah punya guidelines, oke, branding gue tuh gue mau dikenal sebagai orang yang energetic. Karena bisnis usaha gue tuh adalah sangat vibrant, sangat energetic. Atau gue sangat lifestyle. Nah itu kan harus terlihat, terdengar, dan terasa. Jadi nggak bisa dong kalau lo Zoom meeting, lo mikirin problem hidup sama utang lo. Gue nggak mau peduli kali utang lo berapa banyak. Gue juga banyak utang, hello. Tapi ketika we connect with people, we want to make connection. Nah kadang-kadang orang-orang itu tuh kayak ketemu Zoom meeting kayak kemarin ya. Zoom meeting tuh nggak dandan, mukanya porak-poranda kayak abis kena likuifasi, tau nggak? Tanah yang goyang-goyang itu. Hancur mukanya. Terus gue gini, nggak ada appetite ngeliat orang itu. Males banget. Nah, nggak ada kesadaran itu, Dave. Ya, They treat it business as usual. No, it's not. It's your branding. How you presented yourself to others, itu menjadi sangat penting. Terus sehingga kita bisa membangun koneksi. Betul. Jadi orang bisa melihat, orang dapat mendengar intonasi suara kita yang bersemangat. Orang dapat membaca gerak-gerik tubuh kita yang kita selaraskan dengan tujuan dan kata-kata yang kita pilih yang tepat. Oke. Jadi nomor satu untuk berkomunikasi di dunia digital adalah clarity. Oke, Yes. Got it. Yes. Silakan. Number 2 adalah your presence, your excitement, your engagement through your body language, through your facial expression, through your appearance, through your structure. Dan ekspektasi orang terhadap kita, misalnya sekarang, gue ngomong sama lo, ekspektasi gue kepada lo adalah lo hangat. You are warm and you are reliable. Kalau pertanyaan-pertanyaan lo, pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting, kan gue jengkel. Sedangkan gue udah mempersiapkan. Maksudnya kan ada ekspektasi orang itu, kan this is business gitu loh. Kecuali kita Zoom meeting, ngobrol kongko-kongko, ngomong ngalur ngidul, pepesan kosong, ya terserah deh, itu is another thing. Tapi dalam konteks bisnis kan nggak bisa gitu. Betul. Yes, tuh. Semua meninggalkan komentar katanya ilmunya penting banget. Yes, that's why kita hadirkan. Ya, nah aku ingin memanfaatkan sedikit waktu yang tersisa untuk membahas topik obrolan ini yang juga tidak kalah menariknya. Aku lihat di Instagram, you are very productive during this pandemic, mengeluarkan beberapa buku. Ada satu buku in particular yang menurut saya menarik sekali dan jadi isu banyak orang sekarang, Generation Gap. Itu buku terakhir kan? Buku terakhir ada lagi. Gila. Bapak nggak pulang-pulang ya, nggak dicariin istri ya Pak? Di kantor mulu bikin buku. Oke, aku mau bahas mengenai Generation Gap. Oke, boleh nggak? Kalau mau detail pasti harus baca sendiri ya. Ingat literasi. Yang saya ingin intisarikan sedikit dong. Gimana sih Win?
cara berkomunikasi untuk menjebatani generation gap yang sekarang kita alami? Kan ada istilah gini ya, Dev. Kalau kita mau dianggap kambing, lo masuk ke kandang kambing, lo mesti mengembik. Kan Oke. generasi itu sekarang ada 4. Baby boomers di atas 55 tahun, kemudian X generation sampai mentok 40 tahun, ada millennials 40 tahun sampai mendekati umur 30 tahun, dan di bawah itu adalah Z generation, dan paling bawah ada alpha. Nah, ini setiap generasi itu beda-beda. Beda Oke. cuaca, beda iklim, beda tools. Kalau baby boomers lahirnya tahun 46 sampai 64. Mereka pada saat lahir habis perang dunia. Terus mereka itu adalah meneruskan hierarki dari generasi atas, the traditionalist, menjalankan roda bisnis sebagai generasi selanjutnya. Belum ada teknologi deh. Jadi mereka jadul. Celana Cut Bray, lagu Kus Plus, lagu Teti Kadi, lagu misalnya siapa ya, John Mathis. Itu adalah generasi X generation, adalah generasi pendobrak. Gue nih umur 50 tahun, tahun 70 lahir. I'm the X generation. Tapi apa yang kita lihat? Kalau dulu belum ada teknologi, tapi generasi X generation itu udah mulai tuh, kita kenal pager, kita kenal fax. Kita kemudian masuk lagi ke dalam ranah teknologi yang udah mulai masuk, invasi teknologi udah mulai masuk. Komputer mulai diciptakan, kita mulai terbiasa, kita mulai kirim email dan lain-lain. Tapi generasi millennials itu nggak ada analognya sama sekali. They are literally the very new generation yang melek tuh udah teknologi, udah wifi. Nah, generasi Z lebih gila lagi. Semuanya tuh udah bener-bener paperless. Semuanya tuh udah mirrorless. Kayak kamera lo yang mahal itu kan mirrorless, gue tahu. Jadi kebayang ya, generasi yang berbeda dengan situasi yang berbeda. Nah, how can we connect with them? Kalau lo pakai celana Cut Bray, ngomong sama millennials, lo dianggap dinosaurus. Jadi ada adjustment kan yang harus cocok. Nah, selalu dalam 4 generasi ini ya, Dave, generasi X itu yang paling diuntungkan. Kenapa? Karena generasi X itu, mereka itu masih hidup di analog dan udah mulai digital. Kerepotannya adalah baby boomers yang sangat konservatif harus dealing dengan anak-anak mereka yang millennials. Yang ada kan pecah pola. Yes, betul. Nggak cocok. Karena iklimnya berbeda. And then who need who? Siapa yang lebih perlu siapa? Ya kita lebih perlu mereka. Berarti ya ilmu mengembik itu mesti lo pakai. In order to connect with them and building relationship. Jadi banyak orang yang gini ya. Gue nggak mau. Gue tahu gue mesti lebih agile, gue harus lebih cuek gitu. Lah, presiden kita aja pakai sneakers menurut lo. Itu kan spirit baby boomers, rasa milenial. Kan ada tujuannya. Nggak pakai Oxford shoes, hello, udah kuno kali. Dan Obama itu membawa perubahan dress down. Udah nggak ada dasi hari gini. Orang bank aja udah nggak kerja pakai dasi sekarang. Kalau dulu kan, harus kayaknya 3 pieces, 2 pieces gitu kan. Kalau makanannya red meat, pairingnya harus red wine. Sekarang mana ada, it's up to you gitu. Nah, dunia sudah berubah. Udah porak-poranda juga. Kalau kita tidak menyesuaikan terhadap perubahan zaman, dan millennials itu jumlahnya sekarang udah 70% di organisasi. Berarti, seperti tadi kata Erwin, teman-teman Bazar, kalau mau ngobrol sama kambing, ya harus mengembik. Karena kita lagi butuh sama milenial dalam konteks dunia pekerjaan, ya kita harus bisa berbicara dengan bahasa mereka. Telan deh tuh ego kita, ya kan, to be able to connect with them. Gitu kan? Exactly. Okay, got it. Yes. Kalau nggak nggak akan pernah ketemu, Dave. Dan percuma gitu. Kalau kita ngomongin bisnis,
baby boomers itu BOD, direktur. Second generationnya adalah X generation, middle management. Di bawahnya itu semuanya ya millennials dan Z generation udah mulai masuk. Nah kalau baby boomersnya arogan, ya nggak ketemu. Tapi juga millennials mesti juga pakai struktur kalau ngomong. Jangan terlalu cuek juga. Lo nggak bisa dong masuk kantor nggak greetings. Pengen toyor rasanya gitu. Kan nyebelin. Nih, just to be fair, menurut Erwin, mana yang lebih menantang? Yang atas menyesuaikan dengan milenial atau milenial naik ke atas sedikit belajar beretika? Which is more challenging? Semuanya ketemu di tengah, Dave. Toward the company's goal, toward the company corporate culture. Semua mesti ketemu di tengah. Kalau nggak ketemu di tengah, nggak ada negosiasi, nggak ada koordinasi, nggak ada kolaborasi. Mana yang lebih menantang? Tentunya yang baby boomers harus turunin ego seperti kata lo. Itu challenging. Because they don't want it. Mereka bilang, gue kan udah punya jabatan. Gue gini, elah kalau jabatan lo dicopot juga mati lo. Iya dong. Maksudnya, Iya. Bangsa kita itu kan bangsa ramah tamah loh, Dave. Bangsa kita tuh bangsa ramah tamah. Jadi di mana keramah tamahan itu, di mana musyawarah mufakat itu mana? Nggak bisa ditutup dengan arogansi atau simply ignorance kayak millennials. Jadi buat millennials, lo tegur dong bos lo kalau masuk. Pagi Pak, apa kabar? Pagi Pak, apa kabar? 2 detik cuy. Masa lo nggak punya waktu 2 detik untuk nyapa, selepet juga lo gitu. Ini gue pernah ya, Dave, ada pengalaman. Gue baru merekrut di kantor anak Z Generation. Lo tahu dong ruangan kantor gue di ruangan luar itu, di teras kecil itu yang seuprit itu kan. Dia ada di situ lagi duduk main handphone. Gue masuk. Dia baru pertama kali kerja. Lah dia tahu dong bosnya gue menurut lo. Tapi anak ini main handphone nggak ngelihat yang masuk itu siapa. Gue duduk, gue gini ya. Maki apa enggak ya? Toyor atau enggak nih? Iya dong maksudnya. Tapi begini, sabar, Erwin sabar, tenang aja. Gue harus menunggu 3 menit loh, Dave. Pengen tahu anak ini aware ada orang masuk atau enggak. Selama 3 menit, nggak ada sedikit pun awareness. Dia nempel sama handphonenya, seperti kebanyakan milenial. Akhirnya gue berdiri pelan-pelan, gue meninggalkan ruangan dengan kecewa. But then gue nggak boleh baper. Gue nggak boleh baper. Emang dia lagi fokus. And so what gitu. And the next day kita connect banget, nyambung banget. Literally memang ignorance, ya udahlah. Tapi kalau lo Z generation millennials, lo datang ke kantor ada di lobby, lo lihat bos lo ada di situ, ya lo tegur aja cuma 2 detik cuy. Susah apa sih? Yes. So, jadi semua mesti ketemu di tengah. Yes, pembelajaran yang menarik ya. Harus ketemu di tengah. Oke, tampaknya waktu kita sudah selesai. Memang teman-teman Bazar kalau ngobrol sama Erwin itu seru. Kecewa, gue kecewa. Kok kecewa? Nggak sesuai ekspektasi. We want more. Pak, kalau YouTube lebih dari 45 menit namanya seminar. Ini nggak jadi nih, padahal udah gue gambar nih buat lo. Apa tuh? Coba deh jelasin deh sebelum kita tutup. Bukan? Udah nggak jadi. Katanya udahan. Orang tua nggak boleh ngambek sama adik-adik. Coba itu ilmu terakhir deh yang mau dibagi. Ini karena sama orang Italia duka. Kan topik kita adalah bagaimana caranya menjalankan bisnis di saat krisis. Ya. D yang pertama, do things right. Okay. You have to do things right. Banyak orang tujuan berbisnis menipu. It's not right. Yang bikin orang kesandung karena they don't do things right. Lo demen banget nih do things right. Gua tahu banget nih. Perfeksionis. Iya, manner mesti bener, menjalankan bisnis mesti bener. Unique selling proposition. Oke. Bisnis lo yang bikin unik itu apa?
Hmm. Yang C, creativity. Creativity akan menciptakan inovasi. Dan yang terakhir, action cure fear. Dengan action, kita punya tim yang akan sukses membantu kita. Jadi Dev Duka, ini yang udah gue pikirin 2 hari, Dev, buat lu. Tuh katanya, please be safe, tenang ya, nanti akan kita upload di YouTube. We want more, kata di kolom komentar. Hei, dipikir ini kelas seminarnya Erwin Parengkuan, kalau want more ya. Lu kontak Erwin sendiri ya, ceritain dong bukunya. Buku jangan diceritain, buku baca ya. Beli bukunya, baca. Tapi beli dulu. Iya kan, ceritain lagi dong bukunya. Buku jangan diceritain, baca sendiri. Bener nggak, Win? Iya. Dev, gue mau nanya ya, kenapa lo pakai kalung salib? Emang gue setan? Apa maksud lo pakai kalung salib? Lo kata gue takut. Karena tadi pagi gue kan abis ini to cure my mood, gue lagi disco sama lagunya Madonna ya. Emangnya Nadia Tagalung aja yang boleh disco di Instagram. Aku disco pakai lagu Madonna biar happy. Terus iya, gue juga mau pakai kalung salib pakai Madonna. Nyaho sih ya. Aduh udah deh, makin ngaca nih kalau sama Erwin, semua rahasia aku kebongkar, aku yang bahaya. Thank you, Terima Baza. kasih Thank you, Dev. banyak. Sehat-sehat selalu, ditunggu karya-karyanya. Yang tanya bukunya, DM ke Erwin. Teman-teman sekalian, thank you. Enjoy the rest of your weekend. Bye everyone. Bye-bye. Take care, bye-bye. Stay healthy.